Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini bicara tentang adab dalam hal al-libas. Bapak Ibu, penting kita memperhatikan ini karena setiap hari, bahkan setiap saat, tidak bisa lepas dari kita berpakaian. Kalau sholat cuma 5 kali sehari semalam, ilmu sholat. Kalau kita berpuasa paling sekali sebulan ini, atau lepas puasa-puasa sunnahnya. Tapi untuk pakaian itu tidak ada batasan waktunya. Jadi ketika adab berpakaian ini benar, banyak peluang mendapatkan ibadah dan ketaatan, pahala di sisi Allah kalau ini benar. Bagaimana kita sedikit punya peka, perhatian dengan masalah adab berpakaian. Karena salah berpakaian berisiko banyak hal. Kita banyak rugi, banyak kerugian jika ini salah di dalam hal menata pakaian. Pakaian bisa menyebabkan ahli surga dan pakaian bisa menyebabkan ahli neraka. Pakaian bisa menjebak manusia sebagai orang yang hina, dan pakaian pula menjadikan sosok manusia itu mulia. Kita coba lihat ya dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ini. Dan ternyata ulama-ulama termasuk Imam An-Nawawi membuat satu bab tersendiri di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan banyak ulama-ulama yang konsentrasi tentang bab adabul libas. Libas artinya sesuatu yang melekat pada diri kita, tubuh, itu libas. Beda dengan saum, beda dengan kiswa. Itu Ka'bah dikasih pakai juga, Pak, tapi bukan libas namanya. Namanya kiswa. Kadang juga dikata-kata saum. Kita coba lihat ayat-ayat Al-Quran ya menyangkut tentang itu. Bisa Bapak ya? Buka, bisa dia bagikan Pak Al-Quran. Bisa dibagi Al-Quran tadi supaya ini enggak ya. Bisa dibuka Al-Quran di surah Al-A'raf, surah Al-A'raf di
ayat yang ke 26 ya, 26. Bisa dibuka Pak surah yang ke 7, surah ke-7 ayat 26. Ini yang bisa ya. Bisa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, wahai manusia, wahai cucu Adam, keturunan Adam. Qad anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian, alaikum kepada kalian, libasa, pakaian. Untuk apa pakaian itu? Yuwari sawatikum. Satu, untuk menutup sesuatu yang tidak layak diketahui pada dirimu, untuk menutup auratmu. 26 Pak ya. Yang kedua, apa tujuannya pakaian itu? Warisha, untuk sebagai perhiasan, menghias diri. Jadi ada dua di sini. Walibasut taqwa, tapi pakaian takwa itu zalika khair, itulah yang sesungguhnya lebih baik. Dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun. Itulah ayat. Demikian ayat-ayat Allah, la'allahum yadzakkarun, agar mereka mengambil peringatan, agar mereka selalu sadar. Bapak-bapak silakan nanti amati ayat Al-Quran. Kata ya Bani Adam, wahai cucu Adam. Bapak silakan nanti perhatikan 26. Ya Bani Adam, 4 kali di surah, 4 kali dipakai dalam Al-Quran, di surah yang sama. Di surah ini, di surah Al-A'raf ini 4 kali ini dipakai ya Bani Adam. Kita lihat 27-nya, ya Bani Adam. Di ayat 27-nya itu, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libathahuma liwarihuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluh. Itu 27, 26, 27. Kemudian dipakai di 31 di surah yang sama. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai cucu Adam, ambillah pakaian kalian yang terbaik setiap memasuki masjid. Dan yang terakhir juga dipakai di surah yang sama di ayat 35. Ya Bani Adam. Ada rahasia Pak, kenapa pakaian itu disebutkan Bani Adam? Nama manusia itu sering dipakai selain ya Bani Adam, kadang disebut dengan ya ayyuhal insan. Kadang juga ya ayyuhan nas. Kadang juga bashar, dan kadang Bani Adam. Ini yang paling sering dipakai. Tapi yang paling sering dipakai ya ayyuhan nas. Itu 300-an dalam Al-Quran. Ya ayyuhal insan itu sekitar 70-an. Kalau bashar sekitar 70.
Ya, sekitar 30. Dan ya Bani Adam cuma 4 kali saja. Dan kaitannya dia dengan pakaian, Pak. Kaitannya dengan pakaian. Kita lihat ini, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, kenapa pakaian itu dipakai ya Bani Adam? Kada anzalna alaikum libasa, dan sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Jadi pakaian ini bukan cuma sekedar sebenarnya Pak, bahannya dari apa manusia bisa bikin, tapi Allah yang turunkan itu. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah tumbuhkan bahan-bahan, ya mungkin benang-benang itu yang diambil bahan dasarnya dari Allah tumbuhkan. Kemudian kita bisa berpakaian, Pak. Artinya dengan pakaian itu seseorang bisa mengantarkan dirinya mengenal siapa Khaliknya, siapa penciptanya. Dan kenapa manusia itu dikaitkan dengan pakaian? Secara naluri, Pak, Bani Adam itu seluruh manusia, dan dia punya asal usul, dia dikaitkan dengan pakaian. Karena sejatinya manusia itu fitrah menutup apa yang ada pada dirinya, Pak. Fitrah itu manusia berpakaian. Saya ulangi, Pak, manusia itu dengan pakaiannya itu fitrah, naluri itu. Tapi kita tidak hanya disuruh secara naluri, jemaah sekalian. Kenapa tidak disuruh di sini berpakaianlah kalian? Tidak, Pak. Karena tanpa disuruh itu manusia akan melakukannya. Tanpa disuruh manusia berpakaian, Pak, itu membedakan dirinya dengan makhluk lain. Jadi kalau ada manusia yang tidak mau berpakaian, Pak, itu sebenarnya manusia yang agak ada penyakit dalam dirinya, ada masalah dirinya. Karena secara naluri dia pasti mau menutup itu. Karena itu di sini disebutkan fungsi pakaian yang pertama, libasa itu satu, yuhari sawatikum. Fungsinya pakaian ini, Bapak Ibu, secara fisik adalah dia tutup fisik kita, aurat-aurat yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kita berpakaian tidak menutup aurat. Itu fungsi satu. Fungsi pakaian, pakaiannya fisik, karena pakaian ini ada dua, ada pakaiannya fisik, ada pakaiannya hati, ada pakaiannya hati. Mana pakaiannya hati itu? Walibasut taqwa, pakaian takwa. Pakaian yang pertama, pakaiannya fisik. Apa fungsinya? Menutup fisik itu. Terutama namanya ya sawatikum. Apa itu sawatikum? Sesuatu yang tidak pantas dilihat oleh orang lain. Itu pakaian, Pak. Anehnya manusia, kalau ada manusia cuma ada manusia berpakaian tapi telanjang, pakaian tapi tetap tidak menutup auratnya, itulah manusia yang paling bodoh sesungguhnya, Pak. Karena dia gagal berpakaian sesungguhnya. Fungsi manusia berpakaian itu fungsi utamanya secara fisik menutup auratnya, menutup auratnya. Yang kedua, warisya. Apa ini warisya? Berhias, memperindah diri. Jadi Islam sama sekali tidak melarang itu keindahan. Rupanya banyak manusia yang tidak dituntun oleh wahyu langsung ke sini, indah menurut dirinya, tapi dia tidak berakhlak. Indah tapi tidak menunjukkan keimanan dirinya. Dia langsung warisya, tapi kelihatan lehernya, kelihatan rambutnya, kelihatan betisnya, mungkin indah menurut nafsunya,
tapi tidak indah menurut syariat. Coba mari Bapak Ibu sekalian kita sadari, Pak. Jangan sampai kita biarkan diri tak berpakaian tapi sebenarnya tidak mengantar diri tak untuk dekat kepada Allah. Sehingga bahasanya di sini Quran sesudah disebutkan fisik ada dua, fisik fungsinya ada dua. Tubuh itu ditutup auratnya, yang kedua supaya indah, memperindah. Tapi di balik keindahan ternyata ada kata-kata Allah ini, walibasut taqwa, dan pakaian takwa itu dzalika khair. Itu lebih tinggi, itu lebih mulia, itu lebih hebat daripada sekedar pakaian fisik. Jadi ada dua pakaian yang mesti ditutup jemaah sekalian, pakaian fisik, pakaian hati. Untuk hati takwa itu Allah mengatakan zalika khair. Itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama, itu yang lebih hebat. Jangan biarkan hati kita itu telanjang. Jangan biarkan kita punya hati itu dilihat auratnya. Sebagaimana fisik, jangan nampakkan auratnya. Kalau aurat itu kan sebenarnya bahasa Bugisnya ura. Apa itu ura? Aura. Apa itu urat? Sesuatu yang tidak layak ditampakkan. Fisik punya aurat, hati juga punya aurat. Auratnya laki-laki secara fisik adalah dari pusatnya sampai lututnya. Ini mohon maaf Pak, karena laki-laki juga saya sering pergi main bola, buka auratnya. Baru kita menonton, ini juga menonton orang yang terbuka auratnya. Itu artinya sudah terbiasa kita remehkan itu aurat nampak di depan kita. Dan ada juga saya lihat laki-laki pakai sarung di masjid, nangka sarungnya di atasnya pahanya. Saya bilang toa Ustaz, bukan soal toa, soal aurat. Ada saya lihat di masjid laki-laki itu buka auratnya. Batasnya ya, meskipun tidak ada hadis secara tegas sahih, tapi kalau dikumpul semua dalil-dalil itu bisa sampai hasan. Batas aurat laki-laki itu adalah dari pusatnya sampai lututnya. Artinya batas lutut paling di bawah. Ini mohon Pak, jangan sampai kita remehkan itu. Ada yang juga mengatakan bilang, sama-sama jaket laki-laki. Oh, bukan soal sama. Soal ada aurat di situ. Jadi laki-laki pun tidak boleh melihat pahanya orang. Laki-laki tidak bisa melihat pahanya orang. Bukan cuma perempuan. Laki-laki sama laki-laki tidak boleh mandi bersamaan. Tidak boleh mandi bersamaan, yang karenanya yang bilang sama-sama oke mandi, sama aja modelnya, ada bentuknya, mandi makin sama-sama. Tidak boleh. Tetap dilarang. Karena aurat itu Pak, ura itu aurat, sesuatu yang tidak layak dilihat, dan pasti ada hikmah di situ. Ya. Itu namanya aurat paha itu Pak, aurat kecil. Sedangkan aurat besar itu yang paling besar adalah yang paling krusial kalau dilihat itu Pak, menganggap bahwa kehormatan dirinya itu hina. Dan itulah sebabnya seorang muslim itu harus dijaga.